gerimis masih mengundang begitu. Tolong dijawab cakep nanti kalau saya bacakan pantun. Jalan-jalan ke Kota Batu. Jangan lupa membeli sepatu. Pemilu berintegritas bukan hanya butuh waktu, tapi butuh profesional dan kemandirian KPU. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli teri. Singgah sebentar membeli semangka. Pemilu luber dan jurdil harga mati. KPU yang akuntabel dan berintegritas dambaan kita. Terima kasih. Ini suara hati dari yang paling dalam Mas Idam. Ya. Mudah-mudahan KPU ada regulernya. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini di bulan Januari November tahun 2025. Jadi persis mungkin setahun yang lalu kita baru saja menyelesaikan hajatan besar ya demokrasi elektoral yang diselenggarakan di tahun 2024 ya. Pemilu kada dan pemilu nasional itu merupakan satu hajatan demokrasi elektoral yang terbesar dan bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Terbesar karena ya jumlah pemilihnya itu mungkin terbesar di dunia dalam waktu pemungutan suara hari yang sama ya. Kalau ranking 3 ya, tapi kalau di hari yang sama itu katanya terbesar, the biggest election in the same day gitu kan, ya, seperti itu kan. Jadi kalau Amerika, India itu kan pemilunya kan tidak serentak dalam hari yang sama ya. Begitu kan. Jadi kalau tidak salah dalam pemilu kemarin itu pemilihnya ada 204 atau 204,8. Hampir 205 juta pemilih. Kemudian TPS-nya ada 800.000 lebih TPS. Kemudian kalau kita bicara tentang petugas yang terlibat lebih dari 5 juta, minimal 5 juta. Karena kalau kita hitung satu TPS itu ada 7 plus 2 katakanlah sudah 7 juta lebih gitu ya. Belum lagi KPU PPK, kemudian KPU Kabupaten Kota, sekretariatnya. Jadi besar sekali Mas ya petugas yang terlibat. Kemudian juga dari sisi kandidatnya ribuan yang terlibat di sana. Itu yang terbesar, demokrasi elektoral terbesar. Kemudian bersejarah karena baru pertama kali di tahun 2004 Indonesia itu melaksanakan pemilu serentak di tahun yang sama. Betul. Ya. Pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, DPD dan DPRD. Itu di bulan Februari di tahun 2024. Di tahun yang sama kita memilih kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Ya. Jadi ini merupakan tonggak sejarah ya. Baru pertama kali kita melakukan pemilihan serentak di tahun yang sama. Sebelumnya di 2019 itu pemilu serentak tapi berbeda tahunnya ya. Pemilu serentak 5 kotak suara. Ya 2019 kemudian pilkadanya di tahun 2020 dan 2020 aja ya begitu. Nah, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, ini tentu kita ingin belajar banyak nih dari Mas Idam, dari Mas Mas Hiroi. Tentu banyak pelajaran ya yang bisa kita petik dari bagaimana Mas Idam menjalankan proses tahapan pemilu, bagaimana mengelola tadi ya demokrasi elektoral yang paling besar yang dimiliki oleh Indonesia ini, sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan jurdil ya. Akuntabel dan integritas ya. Kita patut bersyukur Mas Idam dan teman-teman bisa menyelenggarakan pemilu dan pilkada relatif lancar, tepat waktu ya, aman, damai ya. Dibandingkan pemilu 2019-2014 tensi politiknya cenderung sekarang menurun ya. Cenderung menurun. Kalau ingat 2019 itu demo di MK di depan Bawaslu itu sampai ada yang meninggal, sampai ada yang chaos gitu. Tapi di 2024 kemarin praktis lebih soft ya tensi politiknya. Kemudian yang berikutnya ini juga partisipasi pemilih meningkat sedikit ya. Kalau kita bandingkan dengan
pemilu 2019 itu partisipasi pemilih itu ada di angka 81 ya, 81 di 2019 ya. Kemudian sekarang 82, 81,6 lah. Jadi ada meningkat 0,6% ya. Meskipun mempertahankan lebih sulit ya, lebih sulit. Tapi Mas Idam dan teman-teman mampu untuk meningkatkan meskipun sedikit angkanya. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa prestasi. Namun juga ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh KPU ya terkait dengan pemilu kemarin, terkait permasalahan keamanan data ya, terkait dengan sistem informasi yang dibangun oleh KPU, terkait dengan kemandirian KPU ya, terkait dengan profesionalitas KPU ya, dan seterusnya ya. Banyak nanti akan disampaikan Mas Oik ya, catatan-catatan kritis ya, nanti yang kita bisa diskusikan bersama. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan paparan dari beliau berdua, kami beri waktu yang cukup untuk bertanya, berklarifikasi atau mungkin memberikan insight ya, point of view yang berbeda dari individu, dari pribadi atau mewakili masyarakat begitu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh beliau berdua akan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya juga bermanfaat bagi pemilu ke depan. Nah, untuk yang sesi pertama ini waktu pertama saya kasihkan ke Mas Idam dulu ya. Mas Idam dulu. Gantian. Soalnya tadi Mas Oik sudah bilang karena Mas Idam datangnya telat. Nah, kita kasih kesempatan yang pertama dulu gitu. Mas Idam, ini saya mau tanya Mas Idam sebelum presentasi Mas Idam. Kalau Mas Idam ini diberi kesempatan memutar balik waktu, misalnya di tahun 2024 kemarin, waktu melaksanakan pemilu dan pilkada ini, apa kira-kira yang Mas Idam akan lakukan untuk meningkatkan, meskipun sudah baik, tapi kalau diulang lagi, kemarin tuh harusnya saya bisa melakukan ini lebih baik lagi ya, terkait dengan mungkin transparansi pemilu, terkait dengan akuntabilitasnya dan kemudian integritasnya. Nah, apa yang kalau bisa diputar balik ini, saya akan melakukan ini dan hasilnya mungkin akan jauh lebih baik gitu. Mas Idam, kami persilakan. Ini mirip fit and proper test dulu pertanyaannya itu, Mas. Harapannya latihan fit and proper test nanti. Simulasi, Mas. Kayaknya udah daftar itu. Ya, dari gestur udah beda. Sorry, Mas. Terima kasih, Mas, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sehat selalu. Yang kita hormati bersama Kang Heroik dari Perludem beserta rekan-rekan Perludem dan rekan-rekan NGO yang pada kesempatan ini juga jadi peserta diskusi pada siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, pertama saya ingin menyampaikan salam dan permintaan maaf dari Ketua KPU Republik Indonesia. Kebetulan di waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan dan semalam sampai jam 11 malam beliau sempat menyampaikan ke saya ingin hadir, Mas, kata beliau. Tapi kayaknya hampir nggak mungkin, kata beliau begitu. Akhirnya jam 11.30 beliau menyampaikan ke saya kalau saya nggak bisa, Mas Idam mohon datang, begitu ceritanya seperti itu. Ya, dan beliau sekali lagi ingin sekali bersama kita di sini. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap Ibu Bapak dan terutama kepada penyelenggara kegiatan diskusi pada siang hari ini. Bicara tentang 2024 ya, tadi beliau sudah mendeskripsikan secara singkat padat tentang bagaimana situasi yang kami hadapi ya. Dan tadi beliau mengajukan pertanyaan ke saya, kalau seandainya ada mesin waktu dan saya masuk ke mesin waktu dan saya bisa kembali ke 2024, apa yang mesti akan saya perbaiki? Ya, ini kalau bagi saya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, pemilu yang lebih berintegritas, itu satu kuncinya diawali dari bagaimana
prinsip berkepastian hukum. Ya, legal certainty. Ini menjadi kunci utama. Mengapa demikian? Kalau saya baca artikel yang ditulis oleh Sachin Muzafar dan Andreas Sedler tahun 2002 yang berjudul The Comparative Study of Electoral Governance: An Introduction. Beliau menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan tata kelola pemilu, ya, electoral governance ini. Beliau membagi dalam 3 leveling, ya. Yang pertama itu adalah rule making, yang kedua rule implementation atau rule application, yang ketiga rule adjudication. Nah, saya yakin rekan-rekan aktivis, ya, ibu bapak semuanya tahu pemikirannya Muzafar dan Sedler ini. Jadi ketika bicara tentang rule making, ini dibagi dalam 2 kategori, rule of electoral competitive, yang kedua rule of electoral governance. Ya, electoral rule making ini, atau kami menyebutnya sebagai legal drafting ini merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kalau kita coba buka kembali rekapitulasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 undang-undang yang dimana kemarin di 2024 kita laksanakan dalam 1 tahun. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang diundangkan di tanggal 15 Agustus 2017, yang dalam rentang waktu Agustus sampai dengan Desember itu ada sekitar 14 judicial review. Sampai bulan Desember totalnya itu sekitar 168 jumlah PUU atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. 168 sampai dengan bulan November. Yang tentunya saya yakin ibu bapak juga sudah tahu, dari 168 itu putusannya variatif, bahkan banyak juga yang ditolak. 168 ini yang diregistrasi dan disidangkan. Yang kedua, ini bicara tentang Undang-Undang Pilkada. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Sampai dengan bulan November ini lebih dari 139 judicial review di Mahkamah Konstitusi. Yang kita ketahui di setiap tahunnya Mahkamah Konstitusi mempublikasi bahwa 2 undang-undang ini selalu berada pada posisi puncak judicial review. Mulai dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan untuk 2025 MK belum menyampaikan itu pada kita, karena memang biasanya disampaikan di laporan akhir tahun Mahkamah Konstitusi. Ini artinya apa? Ini ada problem dari sisi rule making. Ya, dari sisi rule making ada problem. Mengapa demikian? Karena demokrasi kita sebagaimana kita pahami bersama ini adalah demokrasi konstitusional. Bicara demokrasi konstitusional tidak sekedar bicara tentang kedaulatan rakyat, tapi kita juga akan bicara pada kedaulatan hukum. Saya yakin kita ingat pasal 1 ayat 2, bagaimana kedaulatan rakyat itu dioperasionalisasi, diatur dalam sebuah undang-undang. Ya, jadi ke depan ya kami sangat berharap dalam prolegnas tahun 2026 undang-undang pemilu, undang-undang pilkada harus segera dibahas. Maksud saya rancangan undang-undang pemilu dan pilkada harus dibahas. Dan kami di berbagai forum kami sampaikan ini secara terbuka, dan bahkan dalam rangka menyongsong pembahasan rancangan undang-undang pemilu dan pilkada kami mengadakan serangkaian diskusi. Dan dalam rangka kami merespon diskursus publik yang sifatnya sangat strategis berkaitan dengan sistem pemilu, kami juga berupaya belajar ya atau studi komparatif dari rekan-rekan penyelenggara pemilu lainnya, dan kami juga minta kepada internasional NGO seperti IFES ini berkenan ya, mudah-mudahan besok nanti berkenan untuk menyampaikan pengalaman IFES ini dalam melakukan pemantauan atau studi-studi berkaitan dengan sistem pemilu.
Itu kami lakukan, insya Allah besok kami lakukan di Bandung. Ini sebagai komitmen kami untuk memperbaiki manajemen pemilu. Karena kita ketahui manajemen pemilu ini rujukannya adalah sistem pemilu, dan sistem pemilu rujukannya adalah legal. Ya. Kalau kita bicara tentang rule making, ya saya secara pribadi melihat setidaknya ada 3 rujukan. Ya. Yang pertama, ini hasil judicial review yang tadi sudah saya sampaikan. Mengapa? Karena Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dalam perubahan kedua, ya, pasal 9 ayat 1 jelas kalau undang-undang pemilunya diduga melanggar konstitusi, adanya di MK. Di ayat 2-nya kalau peraturan KPU-nya diduga melanggar undang-undang, ada di Mahkamah Agung. Ya, yang pertama ini dalam konteks itu ada judicial review. Yang kedua ini bicara tentang legal ideal atau cita hukum, lebih tepatnya legal ideal of election. Jadi cita hukum pemilu. Itulah kenapa saya senang sekali kalau ada forum-forum diskusi yang diselenggarakan oleh rekan-rekan NGO, ya. Dan tadi saya juga sempat menyampaikan beliau ini, Kang Heroik, ini guru saya juga. Ya, ini juga sama. Ya, kenapa? Karena saya banyak belajar. Ya, karena ilmu kepemiluan ini luas sekali. Ya, dan kami sadar kami juga keterbatasan waktu untuk belajar, sehingga kalau ada diskusi, seminar, saya senang mendengarkan mereka presentasi. Jadi legal ideal of election ini penting. Karena disinilah nanti kita akan bicara dalam tataran idealisme elektoral itu seperti apa. Itulah kenapa kami ketika mendapatkan rancangan undang-undang pemilu versi rekan-rekan koalisi masyarakat sipil, khususnya di pasal 19, di pasal 20, kami berupaya untuk belajar. Apa sih yang dimaksud dengan mixed member proportional representation system itu? Ya, besok di Bandung kami ngundang 6 negara untuk belajar itu. Kami tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan opsi sebuah sistem pemilu, tapi kami harus tahu bagaimana sistem ini dioperasionalisasi. Tentunya bicara tentang sistem pemilu, ini bicara tentang kelebihan dan kekurangan. Tapi sebagaimana menjadi komitmen kita berbangsa dan bernegara, karena pemilu adalah pintu gerbang yang sangat penting untuk Indonesia ke depan, maka bicara sistem pemilu ini harus ada proses deliberasi. Ya, dan rekan-rekan NGO khususnya koalisi masyarakat sipil, kami sangat mengapresiasi itu sudah lebih maju membahas tentang sistem pemilu. Dan kita ketahui kalau bicara tentang sistem pemilu, sebagaimana putusan MK nomor 3 /PU-7 Romawi /2009 yang di dalamnya ada parliamentary threshold, itu adalah open legal policy. Nah, mungkin nanti juga ada pertanyaan, kenapa dalam putusan 135 tahun 2024 MK nampak memilih jalur progresif atau judicial activism, dan mungkin bisa dikomentari sebagai positive legislator. Ya. Yang selanjutnya bicara tentang bagaimana kerangka hukum, ya kami harus mengacu pada Renstra atau strategic policy kami. Nah, tiga itu yang menjadi rujukan kami ketika bicara tentang rule making. Secara teknis tentunya dalam pembuatan undang-undang ini kami harus mempedomani pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata hierarki peraturan perundang-undangan yang kita kenal dalam pemikirannya Hans Kelsen sebagai Steupenbouw Theory, mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan pemerintah, ya. Jadi rule making ini adalah hal yang paling utama menurut saya, hal yang paling penting. Dan saya secara pribadi mudah-mudahan nanti ke depan ataupun secara kelembagaan kami sangat berharap pembahasan rancangan undang-undang pemilu dan pilkada yang katanya ramai dibicarakan mengarah pada kodifikasi. Kalau saya baca di media, saya yakin Kang Heroik sangat paham berkaitan dengan ini. Ya, besar harapan kami ini waktunya tidak terlalu lama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 butuh waktu 20 bulan. Kalau sekiranya peristiwa itu terjadi, ini gimana kalau butuh waktu 20 bulan?
Sedangkan 2027 terlepas nanti apakah ini 20 bulan atau ini 14 bulan, yang jelas waktunya semakin mepet. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan tahapan pemilu yang kita kenal kalau kita merujuk pada international idea, ada pre-election stage, ada election stage, ada post-election stage. Ya, ada 3 setidaknya. Dan sekali lagi kami berharap agar undang-undang pemilu ini ataupun pilkada lekas diundangkan. Mengapa? Karena kita sudah banyak pelajaran. Ketika undang-undang pemilu diundangkan, maka registrasi permohonan judicial review pun mengalir ke MK. Biasa begitu, Mas. Ya, Kang Heroik lah yang lebih paham. Ya, kenapa, Mas? Nggak berani saya ngomong pelaku. Ya, saya lebih senang menyebut sebagai pelurus. Bukan pelaku. Karena dalam proses legal drafting itu ada pendekatan politik ya. Betul, prosesnya proses hukum, tapi prakteknya seringkali politis. Seperti itu. Ya. Dan ya banyaklah kajian-kajian ya tentang bagaimana seharusnya undang-undang ke depan. Yang jelas kami sebagai penyelenggara pemilu belajar dari pengalaman kami mengelola pemilu kemarin di 2024. Kami harus belajar ya, kami harus belajar bagaimana memperbaiki ini sehingga isu-isu strategis yang dikemukakan oleh koalisi masyarakat sipil ataupun analis-analis politik ya, ataupun ahli-ahli kepemiluan itu kami respon ya, karena kami percaya bahwa kompetensi mendengar itu lebih penting daripada kompetensi bicara ketika bagaimana kita ingin mewujudkan manajemen pemilu yang lebih baik seperti itu. Yang selanjutnya tadi saya bahas pada tataran rule making ya, rule making ini ada yang namanya rule of electoral competition. Ya. Kalau bicara tentang rule of election competition, ini terutama berkaitan dengan electoral formula. Ya. Apakah Indonesia ke depan masih menggunakan Sainlang, ya, atau kembali ke kuota hare? Memang kalau dalam studi indeks disproporsional atau least square ya, maksudnya least square-nya Gallagher, Sainlang ini paling kecil disproporsionalitasnya, Mas ya. Ya, dan ya tapi nggak tahu nanti pilihannya seperti apa. Ya. Ya yang jelas kalau bicara tentang integritas elektoral kita kembali pada sistem pemilu itu sendiri. Dan sistem proporsional menjadi pilihan bangsa ini sejak pemilu 55 karena berangkat dari fakta sosial kalau bahasanya Imelda Durkheim tentang masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan apapun sistem pemilunya yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, maka ini menjadi tingkat indeks proporsionalnya menjadi lebih tinggi atau disproporsionalitasnya menjadi semakin kecil ya. Karena untuk membangun pemerintahan yang efektif harus diawali dari pemilihan sistem pemilu. Dan di beberapa pemilu saya seringkali mendengar presentasi Kang Heroik ini memang ada problem dari sisi hasil pemilu. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan MK nomor 14/PU strip 11 Romawi/2013 di pertimbangan hukumnya kan ada yang namanya kotel efek. Tapi ternyata tidak semudah apa yang dirumuskan dalam pertimbangan hukum faktanya. Nah, ini juga jadi PR kita bersama menurut saya. Karena sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensialisme. Yang selanjutnya dalam konteks rule of electoral governance. Yang pertama ada pendaftaran partai politik. Yang kedua ini berkenaan dengan pencalonan. Ya. Kalau penataan daerah pemilihan ini juga ini masuknya pada rule of electoral competitive karena district is a field of war ya,
Distrik adalah tempat pertarungannya para peserta pemilu. Dan kemarin kami juga sudah lakukan diskusi berkaitan dengan penataan daerah pemilihan, karena kami diperintah ya dalam putusan MK nomor 80 tahun 2022 lampiran 3, lampiran 4 di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Nah, sekarang bagaimana dengan lampiran 3 dan lampiran 4 dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2023? Ya, itu pun karena jurisprudensinya pada undang-undang pokoknya, maka nanti kami akan lakukan penataan daerah pemilihan. Saya ingin membahas pada persoalan rule of electoral governance, pendaftaran partai politik. Saya secara informal sempat menyampaikan kepada pembentuk undang-undang, besar harapan kami pendaftaran partai politik ini tidak masuk dalam tahapan. Kalau sekiranya memang masih ada logika tahapan di dalam Undang-Undang Pemilu. Sebab kemarin di pasal 167 ayat 4 itu kan tahapannya ada 11 kalau tidak salah ya, ada 11 tahapan dan pendaftaran partai politik masih ada di sana. Ya, kami sih berharap setelah Undang-Undang Pemilu ditetapkan kami bisa langsung running untuk melakukan pembukaan pendaftaran partai politik. Dengan harapan kami punya waktu yang cukup untuk menyampaikan ini kepada tidak hanya kepada partai politik calon peserta pemilu, tapi juga kepada masyarakat secara luas. Mengapa demikian? Lebih dari 500.000 kemarin, ya, masyarakat komplain terhadap status keanggotaan partai mereka. Nggak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu tanda anggota partai politik, tapi ketika di searching di aplikasi Sipol namanya ada itu, dan mereka merasa dirugikan. Pertimbangan kami itu ya, karena apa? Kita sudah punya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, jadi nggak semudah itu. Dan dalam konteks diskursus elektoral, bagaimana partai ini mau establish kalau proses rekrutmen keanggotaannya saja seperti itu yang pernah kami alami ya. Memang kalau mengacu pada syarat pendaftaran partai politik Indonesia kayaknya mungkin terkategori berat Mas ya, Indonesia ini kalau dari sisi persyaratan. Tapi kalau dari sisi pembiayaan kita free, beda dengan di beberapa negara lainnya kan harus deposit itu ya. Australia sama Mas ya, Australia itu daftar pertama ataupun registrasi tetap bayar deh. Ya, besar harapan kami pendaftaran partai politik ini bisa lebih awal kami buka. Apalagi sebagaimana kita ketahui, Mahkamah Konstitusi sudah membacakan putusan 60 ya tahun 2024 berkaitan dengan 0% presidensial threshold ya. Sehingga kami berharap dalam menerima pendaftaran partai politik ini bisa lebih berintegritas lagi lah ya, karena memang Indonesia sangat luas dari Merauke sampai Sabang. Selanjutnya berkaitan dengan berkaitan dengan voter registration atau voter roll ya. Apakah masih harus ditangani oleh KPU? Atau memang KPU pada posisi end user? Karena Indonesia sudah menganut single identity number. Mengapa demikian? Ini perlu kita diskusikan, sebab biaya pemutahiran daftar pemilih, saya yakin rekan-rekan aktivis telah melakukan kalkulasi ataupun analisis berkaitan dengan hal ini. Ya, apakah memang KPU pada posisi penerima data? Seingat saya ke dalam naskah yang diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, KPU cukup menerima dari BPS, kalau nggak salah Mas, atau ya BPS kalau nggak salah. Mengenai pembentukan dapil. Oh, pembentukan dapil. Ya. Pendaftaran pemilih tetap, tapi KPU tidak perlu melakukan pemutahiran lagi. Iya, siap Mas. Langsung tidak karena perlu. Datanya dari KPU dan yang dilakukan verifikasi tiap tahun. Saya secara pribadi itu pun pernah saya sampaikan di dalam kebetulan saya pernah diundang di dalam diskusi terbatas di Limhanas dan bersama beliau. Saya sampaikan berkaitan dengan data pemilih, KPU cukup posisinya end user saja. Karena kita sudah single identity number.
Dan dibandingkan dengan negara-negara sekitar, bicara tentang data pemilih KPU, saya pikir jauh lebih baik. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan kandidasi. Ya, berkaitan dengan kandidasi, tentunya apa yang mesti kami perbaiki. Alhamdulillah 3 menit lagi Mas ya. Makasih Mas. Saya pikir masih 30 menit lagi. Iya. Kita tanya lagi. Saya izin dulu nanti. Siap. Sama Mbak. Ya berkaitan dengan kandidasi, ya kami sangat mengapresiasi ya beragam putusan MK sudah mengarah pada inklusif kandidasi. Jadi pencalonan yang lebih inklusif, misalnya dalam presidensial threshold sudah nggak ada Mas ya, 0%. Nah tinggal sampai cumana implementasi putusan 116 ya, 116 tahun 2024 ya, 116 tahun 2024 ini berkaitan dengan MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan peninjauan kembali pasal 414 ayat 1. Ini berkaitan dengan parliamentary threshold. Ya. Apakah menurun atau menaik, kita tunggu saja berkaitan dengan hal tersebut. Karena ini juga berdampak pada ini ya, nanti pengalokasian kursi juga. Selanjutnya berkaitan dengan kandidasi ya, kami berharap syarat-syarat berkaitan dengan pencalonan ini bisa lebih bisa lebih memastikan bahwa tidak ada perdebatan aturan secara teknis berkaitan dengan hal tersebut. Mengapa demikian? Kami punya pengalaman berkaitan dengan pasal 19 huruf C dan huruf D dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 berkaitan dengan penghitungan masa jabatan. Undang-undang pilkada, undang-undang pemerintahan daerah pasal 66 ayat 1. Nah, di sana pertama menyatakan bahwa kapan seorang kepala daerah itu menjabat itu sejak dilantik. Itulah kenapa seorang pelaksana tugas ya, itu honornya itu tetap wakil kepala daerah. Ya, tapi pertimbangan hukum putusan MK enggak demikian. Dan kami di judicial review, PKPU tersebut di judicial review ke Mahkamah Agung ada 5 kali dan kami dinyatakan benar. Tapi ketika hasil pilkada dibawa ke Mahkamah Konstitusi ternyata berbeda. Ya, ini mungkin pelajaran penting buat kita bersama, tapi kami KPU Republik Indonesia berkomitmen apa yang diputuskan oleh MK kami akan laksanakan. Mungkin itu Mas, dalam rangka rule making yang lebih baik, karena harus diawali dari rule making. Makasih. Selesai. Makasih. Tepuk. Undang-undang partai politik, pemilu dan juga susbus. Dan kalau kita lihat proses pembentukannya pada waktu itu juga adalah justru melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi di dalamnya dengan membentuk tim khusus independen. Yang sebetulnya hari ini juga kita sedang suarakan ke pemerintah dan juga DPR dalam menyiapkan naskah akademik dan juga draft undang-undang pemilu. Itu ada tim khusus independen yang kemudian menyiapkan draft tersebut sehingga bisa menghasilkan undang-undang pemilu yang tentu jauh lebih demokratis dan juga berintegritas. Karena kalau kita tahu bahwa undang-undang pemilu kan adalah satu paket undang-undang politik yang lekat kaitannya dengan electoral benefit tadi, keuntungan elektoral dari peserta pemilu. Sehingga itu salah satu hal yang saya kira di dalam forum ini penting untuk kita kembali suarakan semangat demokratisasi yang sudah difondasikan oleh founding fathers kita, khususnya Profesor Habibie ketika pasca reformasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada forum ini saya diminta untuk bisa berbicara secara spesifik tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam menjaga pemilu yang demokratis dan juga berintegritas gitu ya. Nanti saya mungkin akan lebih banyak refleksi berkaitan dengan apa yang sudah Perludem melakukan dan juga dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil. Dan menariknya ini saya nggak janjian sama Pak Idam. Tadi Pak Idam ngomong soal legal framework gitu ya. Nah, saya akan mulai dari sana juga karena kalau kita lihat kalau kita lihat sebetulnya peran masyarakat sipil selama pemilu kemarin itu kita bisa dikotomikan dalam 2 aspek.
Satu, protecting legal framework-nya, bagaimana memastikan undang-undang pemilu maupun turunan-turunan lainnya itu bisa diimplementasikan secara demokratis. Dan yang kedua adalah protecting electoral prosesnya, bagaimana selama tahapan penyelenggaraan pemilu keterlibatan teman-teman masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa, pemantau dan seterusnya itu bisa menjaga proses tahapan pemilu itu bisa berjalan secara demokratis dan berintegritas. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita sedikit menengok begitu ya, 2024 itu disebut-sebut sebagai super elections, bukan hanya dalam konteks Indonesia. Tetapi banyak negara-negara yang melakukan pemilu di 2024, termasuk negara-negara besar. Dan menariknya memang kalau kita lihat dalam beberapa report yang secara spesifik, kalau bicara kualitas demokrasi, kayak misalnya Freedom, FIDEM gitu ya, terus juga Electoral Integrity Project, itu melihat ada demokrasi di pemilu 2024 itu memang dihadapkan dengan ancaman gitu ya. Dan itu tidak hanya terjadi dalam konteks Indonesia, di banyak negara melihat adanya threat yang cukup kuat terhadap upaya intervensi demokrasi yang berujung pada backsliding demokrasi gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, di dalam laporan terbaru Electoral Integrity Project kita yang dikemukakan oleh Pipa Noris gitu ya. Saya jadi agak nervous nih Mas Partono, karena dari tadi Pak Idam ngomongnya referensi buku semua nih. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dalam konteks Electoral Integrity Project, memang Indonesia mengalami penurunan di pemilu 2024 kemarin gitu ya. Dan ini terjadi juga di banyak negara di Asia Tenggara juga begitu ya, yang memang mengalami super election. Misalnya yang terbaru adalah negara tetangga kita yang punya di tahun yang sama itu adalah Filipina misalnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini memang salah satu skor yang menurun dalam konteks Electoral Integrity Project itu adalah berkaitan dengan laws, berkaitan dengan aspek kerangka hukum di dalamnya yang memang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu kita. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan prosedur. Nah, prosedur ini menjadi satu hal yang tidak bisa berdiri sendiri karena ini juga diintervensi oleh kerangka hukum yang ada. Bagaimana prosedur dijalankan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Idam gitu ya, bagaimana kepastian hukum dan seterusnya. Nah, yang berikutnya memang salah satunya yang menarik juga kalau kita lihat dari skor ini, Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat gitu ya di websitenya Electoral Integrity Project atau misalnya yang terbaru, nah di FIDEM itu kita sekarang berada di zona yang abu-abu teman-teman. Apakah kita akan masuk ke dalam electoral autokrasi atau kita akan masih tetap di dalam liberal demokrasi gitu ya. Nah, kita sekarang ada di zona yang abu-abu soal electoral autokrasi itu. Jadi skornya nyaris gitu ya ke autokrasi dan juga tapi di sisi lain bisa naik seperti itu. Nah, ini salah satu potret yang saya kira penting untuk bisa kita merefleksikan bersama sekaligus menjadi turning point bagi kita di tengah momentum adanya upaya untuk perbaikan reformasi kerangka hukum yang ada. Nah, seperti itu. Nah, ini datanya yang teman-teman bisa lihat. Nah, berikutnya next. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan bahwa kalau kami secara kelembagaan merefleksikan peran yang kami lakukan itu dan juga mungkin beberapa teman-teman organisasi masyarakat sipil lainnya itu memang didikotomikan dalam dua aspek, yaitu legal framework dan juga electoral process. Nah, yang berikutnya next. Nah, ini yang tadi disebut-sebut soal 160 berapa? 68 judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan 27 diantaranya adalah Perludem yang melakukan judicial review. Dan yang terbaru kemarin Undang-Undang MD3 baru putusan. 20%. 20 ya? Jadi yang terbaru kemarin baru dikabulkan, ini tidak berdiri sendiri Perludem tetapi juga dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil lainnya soal Undang-Undang MD3 yang mewajibkan adanya aspek keterwakilan perempuan 30% di setiap alat kelengkapan dewan. Seperti itu teman-teman semua. Nah, salah satu aspek dalam aspek protecting legal framework di Indonesia, kami menilai memang Mahkamah Konstitusi ini menjadi satu promising way, Mas Partono, bagi teman-teman khususnya gerakan masyarakat sipil.
di tengah misalnya situasi proses pembahasan dan pembentukan undang-undang pemilu yang kerap kali mengenyampingkan aspek partisipasi gitu ya. Dan meskipun di setiap revisi undang-undang pemilu, misalnya ketika Undang-Undang 7 2017 dibahas, waktu itu ada 30 organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam sekretariat bersama kodifikasi undang-undang pemilu. Kita memasukkan rekomendasi ke sana, namun memang ada beberapa yang kemudian bukan beberapa, mungkin banyak gitu ya, yang kemudian memang tidak mampu diakomodir secara menyeluruh segitu. Sehingga ketika undang-undang pemilu ini jadi dan kita lihat gitu ya banyak catatan persoalan dan seterusnya, apalagi kalau kita lihat pasca 2019 itu tidak ada revisi undang-undang pemilu, wajar kemudian tren judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu menjadi meningkat begitu ya, karena yaitu satu-satunya cara kemudian ketika memang tidak ada revisi undang-undang pemilu dalam upaya perbaikan tata kelola pemilu dan desain elektoral, maka Mahkamah Konstitusi lah menjadi satu aspek yang menjanjikan bagi teman-teman gerakan masyarakat sipil untuk bisa melakukan perbaikan ke depan. Nah, ini adalah potretnya, ada 4 yang dikabulkan secara keseluruhan, ada 10 yang dikabulkan secara sebagian, dan 8 ditolak dan 5 tidak dapat diterima gitu ya. Tapi dari total 27 ini tidak perlu dem sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita selalu ada kolaborasi dan koalisi dengan teman-teman lainnya. Nah, saya coba akan bahas satu persatu bagaimana upaya perlindungan terhadap kerangka hukum yang kami lakukan selama pemilu 2024 kemarin, dalam hal untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan kepala daerah. Nah, yang pertama misalnya, bisa di next. Ini adalah salah satunya soal alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan, teman-teman semua. Jadi kalau kita sedikit menengok ke belakang, dan kalau kita lihat indikator dari Electoral Integrity Project yang dikemukakan Pipa Norris, nah bagaimana electoral procedure salah satunya dalam pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi itu menjamin adanya fairness bagi setiap peserta pemilu. Dan di sisi lain ada representativeness yang kuat yang mewakili warga masyarakat di dalam satu daerah pemilihan itu bisa terwakili dengan baik. Nah, persoalannya Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat pasca pemilu 2004, kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan penataan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan itu dikurangi. Di 2004, 99 dan 2004, kewenangan pembentukan dan alokasi kursi di Dapil itu sepenuhnya menjadi kewenangan KPU. Tapi di 2009, alokasi kursi dan Dapil untuk DPR itu sudah menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Pemilu. Yang artinya apa? Itu dibentuk oleh partai politik yang kemudian akan berkontestasi di daerah pemilihan tersebut. Nah, disinilah akar mula persoalan ketidakadilan dalam kontestasi dan representasi itu terjadi. Nah, yang selalu dijadikan contoh konkret itu kan Jawa Barat 3. Dan masalahnya adalah itu kelahiran saya juga lagi masih Kota Bogor gitu ya. Dapil saya juga gitu ya, Kota Bogor. Yang sering disebut sebagai Dapil Superman. Dan ini pertama kali terjadi di 2009. Sebelumnya Kota Bogor itu gabung dengan Kabupaten Bogor karena waktu itu alokasi kursinya adalah 12. Di 2004 itu 3 sampai 12. Nah, tetapi di 2009 DPR RI itu untuk alokasi kursinya 3 sampai dengan 10. Nah, artinya perlu ada penghitungan ulang dan pada waktu itu kuota kursi untuk Bogor itu belum memenuhi. Sehingga Kota Bogor itu digabungkan dengan harusnya dulu kan masih bisa gabung dengan Kabupaten Bogor gitu ya, bisa mendapatkan 12 kursi karena batas maksimalnya 12 kursi. Nah, tetapi setelah ada revisi Undang-Undang Pemilu di 2009, maka kemudian Kota Bogor harus berdiri sendiri dan yang tadinya 12 kursi sudah tidak memenuhi, artinya harus dipecah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor. Nah, inilah kemudian kalau kita baca di berbagai literatur dalam pembentukan dapil itu sering terjadi ketidakadilan yang disebut dengan gerrymandering. Nah, ini pertama kali terjadi di 2009. Ketika Kota Bogor digabungkan dengan Kabupaten Cianjur. Karena apa? Dia tidak memenuhi prinsip dari pembentukan dapil. Salah satunya adalah soal contagious. Dia harus berada satu cakupan wilayah yang sama. Dia berbatasan langsung. Sedangkan Kota Bogor itu kan tidak berbatasan langsung dengan Cianjur. Dia dikelilingi oleh Kabupaten Bogor, makanya orang sering sebut Dapil Jawa Barat 3 itu Dapil Superman.
dia tidak dihubungkan secara daratan tapi dihubungkan melalui udara. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi polemik pada waktu itu 2009. Di 2014 undang-undangnya masih sama. Pada waktu itu KPU hanya berwenang membentuk dapil provinsi dan juga kabupaten kota. Nah tetapi di 2019 Undang-Undang 7 2017 pada waktu itu menghapus lagi kewenangan KPU untuk membentuk dapil DPRD provinsi. Jadi DPR RI dan DPRD provinsi itu menjadi bagian lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang 7 2017 dan itu bermasalah juga. Nah dari sinilah kemudian kami datang ke Mahkamah Konstitusi pasca pemilu 2019 pada waktu itu. Kami meminta agar kemudian kewenangan ini dikembalikan ke KPU agar terjadi penataan alokasi kursi sehingga terjamin representativeness dan juga pembentukan dapil sesuai dengan prinsip-prinsip dan ada keadilan bagi setiap peserta pemilu dalam berkontestasi gitu ya. Bisa dibayangkan caleg-caleg yang berkompetisi di Jawa Barat 3, kosnya itu akan lebih banyak. Karena dia harus ke Kota Bogor terus lewat Puncak lagi dulu baru sampai ke Cianjur gitu ya, dan harus bolak-balik dan seterusnya. Nah ini kan juga fairness-nya itu bukan hanya bagi warga negara yang tinggal di dalam satu daerah tersebut, tetapi juga bagi peserta pemilu di dalamnya. Dan pada waktu itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan nanti di 2024 KPU diberikan tugas untuk melakukan penataan ulang alokasi kursi. Dan sebetulnya di dalam putusannya itu KPU diberikan tugas untuk bisa menata langsung untuk pemilu 2024. Nah, tapi kita tahu pada waktu itu KPU sebetulnya sudah membentuk tim independen ya Kang pada waktu itu yang kemudian bertugas untuk melakukan menata alokasi kursi dan pembentukan dapil. Ada Prof. Ramlan seingat saya, ada Pak Didi, Mas Sidik dan seterusnya. Nah, tapi partai politik di parlemen pada waktu itu menolak keras ada penataan ulang alokasi kursi dan pembentukan dapil gitu ya. Karena ini kan sudah ibaratnya mereka mungkin sudah berinvestasi gitu ya. Udah ancang-ancang dan tentunya kalau dikocok ulang gitu ya, alokasi kursi dan seterusnya ini akan berubah. Nah ini adalah salah satu upaya kami ketika tahapan pemilu yang paling awal, yaitu adalah tahapan pembentukan dapil untuk menjaga bagaimana penataan alokasi kursi dan dapil itu bisa jauh lebih representatif dan jauh lebih fair bagi peserta pemilu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, yaitu adalah berkaitan dengan upaya perlindungan hak politik warga negara yang kami lakukan untuk menjaga agar suara yang diberikan oleh pemilih itu tidak terbuang secara sia-sia melalui uji materi parliamentary threshold. Nah, uji materi parliamentary threshold ini sebetulnya sudah 2 kali kami lakukan. Waktu itu di tahun 2020 dan yang terakhir itu di tahun 2023 ya. Iqbal ya, 2023 yang kita lakukan. Nah di 2020 waktu itu tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ada persoalan legal standing karena ada pergantian kepengurusan pada waktu itu, dan di 2023 kami ajukan kembali dan memang kami dalam argumen permohonan yang kami sampaikan itu tidak meminta parliamentary threshold ini dihapus. Karena parliamentary threshold adalah salah satu isu yang paling banyak di judicial review. Salah satunya di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Khususnya adalah oleh partai-partai non parlemen gitu ya. Bisa di next. Nah, kan kalau kita masih ingat juga MK pernah mengabulkan judicial review tentang parliamentary threshold itu di tahun 2012. Pada waktu itu 2012. Karena ada pemberlakuan PT yang bersifat nasional. Jadi partai politik itu harus sampai 3,5% dulu secara nasional untuk bisa dihitungkan untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu Undang-Undang 8 2012 pada waktu itu seperti itu. Tetapi kemudian MK membatalkan, PT hanya berlaku untuk DPR RI karena ini kemudian tidak relevan kalau kemudian merujuk pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, di 2023 upaya perlindungan hak politik warga negara ini yang kami lakukan agar kemudian suara yang sudah diberikan oleh pemilih itu tidak terbuang secara sia-sia, yang berujung pada disproporsionalitas hasil pemilu yang tadi sudah disinggung juga gitu ya. Kalau kita lihat pemberlakuan PT 4% di 2024 itu ada 17.304.000 suara yang terbuang. Ini hampir seperti 3 besar suara pemenang pemilu. Nah, artinya itu terbuang secara sia-sia begitu saja. Nah, MK mengabulkan sebagian dari permohonan kami. Nah, tetapi menariknya MK meminta pembentuk undang-undang untuk berpikir ulang ke depan nanti akan seperti apa kira-kira menentukannya. Nah, cuman memang yang agak kompleks gitu ya. MK membuat guidance-nya. Satu, mempertimbangkan proporsionalitas poinnya, tapi di poin kedua MK menyebut
harus memperhatikan aspek penyederhanaan partai. Nah, dua hal ini kan kontradiktif gitu ya. Dua kontradiktif. Tetapi kami menilai aspek penyederhanaan partai ini bukan dari PT, tetapi bisa dari aspek lainnya. Itu adalah sistem pemilu atau kemudian district magnitude. Nah, ini yang kedua yang protecting legal framework yang coba kami lakukan. Yang berikutnya next. Nah, ini yang tentu saya yakin teman-teman sudah tahu semua soal putusan 135 yang MK meminta pemilu 2029 nanti itu sudah dibagi menjadi pemilu nasional dan juga pemilu daerah. Dan kalau kita lihat gitu ya, rekan-rekan semua memang banyak persoalan dari pemilu serentak 5 surat suara yang kalau kita lihat dari desain sistem pemilu itu bukan hanya soal keterwakilan atau sistem kepartaian, tetapi juga kompleksitas manajemen penyelenggara pemilu itu salah satunya dikontribusikan oleh desain keserentakan pemilu kita. Nah, yang berikutnya next, saya langsung saja next. Nah, yang berikutnya ada soal kuota 30% juga, ini dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil yang kita lakukan agar kemudian bisa terpenuhi. Nah, ini Mas Partono udah kasih 3 menit. Next, saya cepat saja. Nah, yang berikutnya adalah soal electoral process. Nah, tentu memang kami mengapresiasi kerja KPU soal pemanfaatan teknologi informasi di dalamnya. Hampir di setiap aspek gitu ya, ada perkembangan dan juga kami mengapresiasi ada penggunaan Sirekap kembali di 2024. Kalau sebelumnya itu menggunakan situng ya, yang artinya di-scan, tapi dengan 2024 ini sudah dengan menggunakan telepon genggam, tinggal difoto dan kita bisa dipublikasikan. Nah, dalam hal ini misalnya koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaga Suara itu melihat bagaimana dampak positifnya. Misalnya dalam hitungan 2 hari, data di Sirekap KPU itu sudah sampai 70% ya Pak, yang dipublikasikan. Formulir C1 ini di Pilpres. Nah, kalau Pilkada kurang dari 24 jam itu sudah 90%. Hasil pemantauan Jaga Suara gitu ya. Tapi fotonya doang ya. Nah, cuman memang ada catatan sedikit gitu ya di dalamnya. Kalau kita lihat memang ketika Pileg dan Pilpres kemarin itu kan KPU sudah mempublikasikan tabulasinya. Nah, tapi kita tahu misalnya ada kesalahan pemindaian, pembacaan sehingga yang kemudian berujung pada KPU menutup data tabulasinya itu karena berujung pada misinformasi dan disinformasi. Padahal datanya bergerak secara cepat, publikasinya publik bisa melihat. Nah, next. Nah, ini temuannya memang, tapi kalau dipersentasekan dari temuan Jaga Suara, kesalahan pembacaan itu hanya 2,96% yang salah baca gitu ya. Porsinya itu hanya sangat sedikit sebetulnya. Jadi kalau bisa diperbaiki secara cepat dan seterusnya ini bisa dilakukan. Bahkan kalau di Pilkada itu jauh lebih akurat. Hanya 100 kesalahan dari total 800.000 C hasil yang sudah dipublikasikan. Yang ini menjadi satu hal yang penting gitu ya untuk kemudian. Nah, tapi sayangnya memang ini menjadi satu catatan gitu ya ke depan harapannya bisa beriringan dengan tabulasi yang bisa dipublikasikan juga teman-teman semua. Next. Nah, ini misalnya Jaga Suara kemudian melakukan tabulasi yang sebetulnya sumber data Jaga Suara selain dari relawan adalah dari website KPU juga dari form C hasil yang sudah dipublikasikan. Kami melihat kalau tabulasi ini dipublikasikan, trust terhadap penyelenggara dan upaya untuk menyengketakan hasil itu jangan-jangan bisa jauh lebih minim. Karena publik sudah bisa tahu lebih cepat, peserta sudah bisa tahu lebih cepat gitu ya. Tapi mungkin yang marah nanti teman-temannya Mas Pur aja, quick count gitu ya, karena kan ini udah bisa langsung dipublikasikan. Nah, next. Nah, terakhir Ibu Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa dari hasil catatan-catatan evaluasi kami ini yang kami lakukan, nah kami coba tuangkan ke dalam sebuah rekomendasi. Jadi ada beberapa organisasi masyarakat sipil, ini ada logo-logonya teman-teman. Kita sudah membentuk naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari 6 buku berdasarkan hasil catatan dan evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman dan kita tuangkan dalam rekomendasi naskah-naskah buku tersebut. Mulai dari buku ke-1 soal sistem pemilu, buku kedua aktor, buku ketiga manajemen, buku keempat penegakan hukum, buku kelima sanksi dan juga yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini ada rekomendasi-rekomendasi yang kami sudah sampaikan juga kemarin ya ke Kang Idam dan juga ke teman-teman Bawaslu dan juga ke teman-teman pemerintah dan DPR. Yang ini nanti harapannya bisa kita diskusikan. Nah, mungkin dari saya itu di next saja. Nah, ini teman-teman bisa download ringkasan eksekutif ataupun naskah undang-undangnya yang nanti ini mungkin bisa menjadi satu bahan acuan. Jadi naskah ini naskah bergerak teman-teman. Harapannya dari teman-teman kalau mau ada catatan dan masukan itu kita bisa sampaikan gitu ya. Jadi ini tidak menjadi naskah yang full final. Jadi kita akan terus perbaharui jika ada catatan dan rekomendasi. Kami ingin mencontohkan praktek meaningful participation dalam pembahasan undang-undang pemilu itu seperti apa. Gitu kira-kira Mas Pur.
Baik, rekan-rekan semua, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Hero. Jadi saya nganggapnya mas-mas aja. Tapi masih 28. Ya, jadi nama saya Puji Astuti. Saya kebetulan analis pertahanan negara dari Kemhan RI. Pertama, hanya 2 pertanyaan. Satu untuk Pak Idam Khalid, yang kedua untuk Pak Heroik. Pak Idam itu calon pejabat loh. Udah kan waktu itu Idam Khalid ketua MPR, satu lagi Idam Kapolri. Nah, berarti Pak Idam ini nggak tahu nih ketua apa nanti. Pertanyaannya adalah gini, Bapak kan menyebutkan bahwa sistem pemerintahan kita presidensial. Nah, pada pemilu pertama memang partainya banyak karena kita baru menyelenggarakan pemilu yang pertama. Jadi partainya memang banyak, mungkin untuk diseleksi. Nah, untuk saya, sepengetahuan saya, pelajaran politik tentang partai, tentang sistem pemerintahan, presidensial itu biasanya seperti Amerika. Jadi partai besarnya tuh hanya 2 atau 3, seperti zaman Pak Soeharto. Mohon maaf, saya bukan pengagum Pak Harto ya, tapi sudah benar menjalankan presidensialnya, karena partai yang besar tuh hanya 3. Partai yang lain yang kecil-kecil, yang berhak mengajukan pilpres. Kemudian yang presidensial ini juga pada waktu pemilu pertama itu kan TNI dengan Polri bisa memilih. Nah, sekarang apakah nanti di pemilu yang akan datang akan juga TNI Polri bisa memilih? Karena setahu saya sudah kemarin calon gubernur aja sudah 2 orang yang polisi aktif. Karena mereka menganggap dia statusnya ASN, seperti ASN. Kalau TNI saya baru lihat yang pengangkatan kepala badan logistik segala macamnya, itu kan terserah presidennya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk Pak Heroik berkaitan dengan presidensial juga. Jadi mungkin penyertaan partai politik itu perlu, dan rule makingnya juga Pak. Terus terang aja kayak kemarin revisi Undang-Undang TNI dengan Polri, itu proses sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak berjalan. Seharusnya kan ada naskah akademik, kemudian konsultasi publik, kemudian harmonisasi, kemudian disahkan, diundangkan, tapi ini kan langsung dirapatkan malam jadi gitu. Jadi prosedurnya tidak diikuti. Padahal itu seharusnya proses pra undang-undangnya sudah berjalan, kemudian pasca undang-undangnya juga perlu diikuti juga Pak. Jadi kalau sudah disahkan, diundangkan, dievaluasi, kemudian direvisi, kalau perlu dikritisi, dan akhirnya dirubah lagi atau sekedar hanya revisi atau malah berubah total. Itu saja mungkin yang kami tanyakan. Jadi apa nanti kelanjutannya akan diperbaiki sistem ini, karena selama ini undang-undangnya sudah bagus tapi pelaksananya yang tidak bagus Pak. Terima kasih. Kita di belakang dengan Mas Purnomo. Terima kasih Mas Partoro. Izinkan saya Purnomo dari Pringgodikdo Institute. Udah bukan lagi? Udah bukan, sudah bukan orang istana kita sekarang. Saya tahu maksud otakmu. Saya tahu pikiran ini sudah bukan orang istana lagi. Transformasi cepat sekali Mas. Iya. Yang pertama saya pribadi sih mengapresiasi dari bacaan Kang Idam terkait dengan bagaimana rule making menjadi salah satu rule making, rule implementation, dan rule adjudication menjadi salah satu sebab yang sedang dipikirkan oleh teman-teman di KPU RI. Namun demikian, kalau saya lihat dari catatan-catatan tadi, kita terlalu masuk ke isu yang banyak dibicarakan, Kang. Padahal di beberapa isu yang lain bisa jadi itu juga sumber masalah. Contoh misalkan terkait dengan kelembagaan dari penyelenggara pemilu. Sejauh mana misalkan kewenangan kalau kelembagaan pemilu itu bisa dibandingkan antara KPU dengan Bawaslu misalkan, yang KPU diberikan wewenang untuk di luar tahapan, sedangkan Bawaslu pengaturan kewenangannya hanya fokus di tahapan, sehingga sesungguhnya bisa jadi pasca pemilu Bawaslunya dibubarkan di situ karena tidak ada kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk Bawaslu di luar tahapan. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya soal penegakan hukum.
mau tidak mau harus diakui kalau penegakan hukum administrasi itu akan lebih efektif ketika dipegang oleh teman-teman di KPU, karena toh pada akhirnya dia sendiri yang melakukan. Nah, ada mekanisme penegakan hukum yang bisa jadi saya khawatir luput dari pembicaraan tidak hanya di ruang publik tapi juga di ruang politik. Nah, saya membayangkan Kang Idam, teman-teman KPU akan berfungsi di dua hal. Yang pertama akan menjadi ensiklopedi terhadap hal-hal yang dianggap cukup signifikan bagi teman-teman di DPR. 7 isu kalau kita belajar di tahun 2017. Tapi di sisi yang lain juga bisa memfeeding teman-teman di DPR untuk isu-isu yang tidak menjadi fokus dari teman-teman di DPR agar pemilu kita tidak berantakan. Pemilu bukan hanya sekedar soal proporsional, tidak hanya soal syarat pencalonan, tapi juga bagaimana itu tadi bahasanya adalah pelembagaan penyelenggara sampai ke penegakan hukumnya. Nah, itu yang ke Kang Idam. Yang kedua ke Mas Heroik, yang juga harus jadi evaluasi bagi kita masyarakat sipil adalah jangan-jangan kita juga menjadi bagian dari penyebab kekacauan dari pemilu tahun 2024. Karena mau tidak mau diakui atau tidak, putusan-putusan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi yang terbit di tengah-tengah tahapan itu menjadi guncangan hebat bagi rakyat jelata seperti saya ketika hendak mencoblos di pemilu tahun 2024. Nah, menurut saya ini jadi PR buat kita semua, di mana kita perlu mendorong ke teman-teman DPR untuk segera menyelesaikan undang-undang pemilu ini, sembari memberikan jangka waktu agar kita semua bisa menguliti undang-undang pemilu ini melalui mekanisme di MK, sehingga proses di MK-nya tidak hanya dilakukan pada tahapan tapi juga sebelum tahapan, sehingga teman-teman penyelenggara ataupun rakyat seperti saya juga punya kewenangan untuk memilih dengan sesuai asas kepastian hukum. Nah, menurut saya jadi evaluasi bagi kita bersama. Dan yang terakhir, saya apresiasi buat teman-teman dari Habibie Center karena ini jadi forum yang memang mencerahkan buat kita semua, dan saya berharap ini bisa dinikmati oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ilham dulu. Mas Idam. Terima kasih tadi Mbak Puji Astuti ya, luar biasa, beliau ini analis Mas. Analis. Jangan-jangan gestur kita pun dianalis sama beliau. Makasih ya Mbak atas beberapa pendapat, pernyataan ataupun pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan sistem pemerintahan ya. Kita semua tahu kalau bicara sistem pemerintahan kita akan bicara konstitusi, dan ini memang sesuatu yang telah menjadi pilihan dalam kita bernegara, dan kita juga pernah menganut sistem pemerintahan parlementer tapi tidak lama ya. Memang kalau dibandingkan beberapa negara demokrasi seperti India ini sistemnya sistem parlementer karena dia negara federal. Partai di India ada 200 Mbak, lebih dari 200. Lambangnya lucu-lucu ya. Indonesia gimana? Apakah sistem multipartai ini kompatibel nggak dengan sistem pemerintahan presidensialisme? Saya seringkali mendengar presentasi yang luar biasa dari Mas Heroik ya, Kang Heroik. Bukan saya memuji karena beliau di samping saya. Ini benar. Saya seringkali mendengarkan beliau, harusnya jumlah partai di parlemen ini dengan menggunakan indeks ini nggak demikian. Harusnya jumlahnya sejumlah ini ya, dan ternyata pemilu serentak juga yang diharapkan melahirkan kotel efek dan melahirkan efektivitas pemerintahan diukur dengan jumlah kursi di DPR, nggak juga gitu. Dan ini mungkin harus jadi evaluasi kita bersama ya, dan tidak sekedar para analis menurut saya, tapi juga yang terpenting adalah pemilih. Karena apa yang menjadi pertimbangan hukum, kenapa MK mengambil pendekatan keserentakan, baik dalam bentuk keserentakan dalam bentuk concurrent election ya, bukan simultaneous election. Kalau simultaneous election ini versi pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Undang-Undang Pilkada, itu simultaneous election. Yang dipilih oleh MK ini concurrent election.
Ini pun jadi PR kita bersama. Ternyata belum efektif. Ya, ke depan apakah masih sama? Nah, inilah saatnya kita memberikan kontribusi pemikiran ya. Apalagi MK sudah menjelaskan tentang beberapa putusan berkenaan dengan parliamentary threshold, ya, parliamentary threshold. Jadi kalau mengacu pada Amerika yang 2 partai, ya tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kita ya Mbak. Saya di beberapa forum internasional kami sampaikan bahwa boleh negara-negara besar mengaku sebagai negara kampiun demokrasi, tapi mesti diingat pemilu presidennya masih menggunakan electoral college. Indonesia menggunakan direct election system. Saya sampaikan demikian. Kita jauh lebih hebat. Ya. India sebagai negara demokrasi dengan populasi pemilih hampir mendekati 1 miliar, kalau tidak salah 950 juta pemilih. Pemilihnya nggak pernah bisa memilih yang namanya perdana menteri, ya, ataupun presiden. Tapi tentunya kita nggak bisa kritik. Kenapa? Karena itu adalah pilihan bernegara mereka yang harus kita hormati. Maksud saya dalam hal ini kita jauh lebih maju kalau bicara tentang sistem pemilu dalam konteks sistem presidensialisme. Kita pilih langsung dan hal tersebut tertuang dalam konstitusi. Bagaimana agar partai ini tidak terlalu banyak? Ya, kalau melihat pada bagaimana pandangan konstitusional MK, ya, bicara putusan 116 tahun 2024, kalau saya baca pertimbangan hukumnya itu mengarah pada penurunan angka parliamentary threshold. Itu yang saya baca, karena MK merujuk pada beberapa formula dan praktek-praktek penetapan parliamentary threshold. Ini yang saya baca ya. Tapi tentunya nanti karena ini adalah open legal policy sebagaimana putusan MK nomor 3 tahun 2009, ya tentunya pembentuk undang-undang, dan saya punya keyakinan pembentuk undang-undang juga mengkaji apa yang disampaikan oleh rekan-rekan koalisi masyarakat sipil. Selanjutnya berkaitan dengan hak memilih. Memang di beberapa negara seperti Australia itu militer bisa memilih. Di Australia bisa memilih. Di negara-negara Commonwealth pada umumnya bisa memilih. Kenapa Indonesia tidak bisa memilih? Ini tentunya perjalanannya panjang, Mbak. Ya, kenapa kita mengambil sebuah kebijakan demikian? Berkaitan dengan hak memilih, ini kita akan membahas pasal 28D ayat 1 dan 3 dalam Undang-Undang Dasar 45, junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan singkat cerita berkaitan dengan hak memilih yang tentunya tidak bisa dilepaskan dengan hak dipilih, itu dibatasi oleh yang pertama undang-undang, yang kedua adalah putusan pengadilan. Selama undang-undangnya melarang, ya maka nggak boleh. Ya, putusan pengadilannya bagaimana? Boleh atau tidak? Ya, kalau putusan pengadilannya boleh, ya boleh. Tapi putusan pengadilannya tidak boleh, ya tidak boleh. Itu konstruksi hukum atau legal framework yang ada di kita. Alhamdulillah 1 menit Mas. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Singkat cerita saya harus merespon penanya yang kedua, Mas Ram. Berkaitan dengan hal ini kami pernah menyelenggarakan FGD Mas, berkaitan dengan kelembagaan. Makasih Mas sudah diingatkan. Dan tentunya karena tadi pertanyaan ada yang berkaitan dengan Bawaslu, tidak dalam kapasitas kami untuk mengomentari. Walaupun posisi kami posisi yang setara, bedakan dengan koma kalau baca pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 7 ya tahun 2017, dan kami akan fokus pada pengelolaan pelanggaran administrasi oleh KPU. Makasih Mas usulannya, nanti kami sampaikan. Itu saja karena 1 menit Mas. Terima kasih Mas. Baik, makasih, tepuk tangan buat Mas Idam. Mas Dorek, waktunya sedikit sekali Mas Dorek. Mungkin 2 menit saja ya Mas Dorek, karena saya udah dikirimin surat cinta dari Mbak Almira ya. Waktunya segera akan bergabung ke panel session. Mohon disingkat.
Ya, yang pertama soal penyederhanaan partai politik, ya ini memang jadi satu hal yang klasik ya. Banyak studi, kita ini kan sering dihantu-hantui sama studinya Scott Manwaring, sama studinya Juan Lin soal The Perils of Presidentialism. Ketika sistem pemerintahan presidensial dihadapkan dengan multipartai, akan terjadi instabilitas politik, deadlock, dan berujung pada lame duck gitu ya, bagaimana presiden terpilih tidak mendapatkan dukungan. Tapi faktanya sejak purifikasi presidensialisme di Indonesia dilakukan sejak 2004 sampai sekarang, kita masih cukup negara demokrasi presidensial yang stabil gitu ya. Tetapi memang ada catatan, agar kemudian lebih kompleks, lebih kompatibel, penyederhanaan partai harus terjadi. Nah, cuman kami menilai seperti ini. Penyederhanaan partai itu tidak dimaknai mengurangi jumlah partai politik yang ada di parlemen. Contoh konkret dan sederhananya, di Inggris itu nggak ada satupun orang yang bilang Inggris itu adalah negara multipartai. Tetapi negara dengan sistem 2 partai. Begitu pula dengan US. Tapi realitasnya di parlemennya itu kan banyak partainya. Tetapi kursinya terkonsentrasi kepada 2 partai utama. Nah, makanya dalam penyederhanaan partai kami menilainya itu dengan efektif number parties in parliament, diukur dari konfigurasi partai di dalamnya, sehingga upaya penyederhanaan partai itu kami mendorong lebih ke alamiah, bukan menggunakan parliamentary threshold yang kemudian langsung bisa melibas banyak partai politik gitu ya. Kalau mau ekstrim ya seperti Turki sampai dengan 8 atau 10% kira-kira kayak gitu. Nah, itu tentu akan ada banyak yang harus dikorbankan dengan disproporsionalitas hasil pemilu. Nah, yang terakhir dari Mas Purnomo, nah ini menarik nih, mantan anggota Bawaslu minta pelanggaran kewenangannya digeser ke KPK. Saya nggak berani komentarin tadi. Untuk menjawab pertanyaan Mas Bartono, nah kita di buku kita Mas Bar sudah mencoba Mas Purnomo mereformulasi aspek kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu agar kemudian penegakan hukum pemilunya jauh lebih efektif. Kita minta pengawasan kalau itu dihilangkan, Bawaslu hanya fokus pada aspek adjudikasi. Makanya kami usul namanya berubah, bukan lagi Bawaslu, tapi Bajilu, Badan Adjudikasi Pemilu. Nah, untuk pelanggaran pidana semua langsung masuk ke kepolisian agar jauh lebih efektif. Nah, untuk detailnya nanti setelah ini kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Mas. Baik. Ibu sekalian, sayang sekali saya tidak bisa membuka terlebih yang kedua karena 3:30 lebih 3 menit ya, kita sudah selesai 3:30 dan harus kembali ke sesi panel di ruangan yang tadi ya. Namun sebelum ke sana masih diberi kesempatan 5 menit untuk bikin kopi atau coffee break di depan. Ada teh, ada kopi, ada snack. Jadi silahkan.